Valentine sangat identik sekali dengan pemberian hadiah. Itu ada hadiah coklat yang diberi, ada hadiah bunga yang diberi, ataupun kado-kado spesial yang lainnya. Memang di dalam Islam, saling memberi hadiah adalah sesuatu yang dituntunkan. Ini adalah sesuatu yang terpuji. Bahkan ini akan membuat satu dan yang lainnya itu akan saling mencintai. Sebagaimana kata Nabi SAW, tahadu, tahabbu. Saling memberilah kalian hadiah, maka nantinya kalian akan saling mencintai. Saling memberilah kalian hadiah, maka nanti kalian akan saling mencintai. Maka jika kita misalnya memberikan hadiah kepada sahabat spesial kita, kepada sahabat terbaik kita, kepada bahkan orang tua kita, bapak atau ibu kita, ataupun kepada adik kita, maka mereka akan menaruh simpati, mereka akan begitu juga cinta kepada diri kita. Ini asalnya dari memberikan hadiah memang seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan hadiah kepada orang-orang yang mungkin asalnya membenci kita. Itu juga akan membuat hatinya itu semakin lembut. Contoh misalnya karena hasad, karena dengki, karena iri, dia mungkin menyebar isu-isu yang tidak baik terhadap diri kita. Kemudian kita memberikan dia misalnya baju koko, hadiah-hadiah yang sederhana, maka itu bisa melembutkan hatinya. Karena memang asalnya hadiah bisa melembutkan hati seperti itu. Maka ingat tadi kata Nabi SAW, saling berilah kalian itu hadiah, maka nantinya kalian itu akan saling mencintai. Dan memang efek ini akan ada dari orang yang memberikan hadiah. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, yang berkaitan dengan acara-acara yang bermasalah, atau acara kemungkaran, atau perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan. Dan perayaan di dalam Islam itu diistilahkan dengan istilah Id. Id itu diartikan dengan sesuatu yang terus berulang setiap waktu. Dan 14 Februari itu adalah waktu momen yang dikenal dengan Hari Valentine. Atau merembet istilahnya ke istilah Hari Kasih Sayang. Padahal awalnya tanggal 14 Februari itu sebenarnya adalah hari paganisme. Di mana muncul kesyirikan ketika itu, ya ada ritual-ritual syirik yang dilakukan spesial pada tanggal tersebut. Kemudian berubah ketika agama Nasrani itu datang lewat Saint Valentine, ya, akhirnya dibuat satu momen dikenal dengan momen Hari Kasih Sayang. Jadi asalnya di sini dari acara paganisme kemudian berkembang menjadi perayaan orang Nasrani. Jadi dari sisi perayaannya, dari sisi peringatannya, ini adalah peringatan yang bermasalah. Dan kita ketahui bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, perayaan yang ada itu cuma dua, hanyalah dua, yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah yang kita kenal dengan Id, inilah Id yang syar'i, inilah Id yang benar-benar kita rayakan dengan besar-besaran. Dua hari raya ini, yang satunya karena berkenaan dengan setelah kita itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Yang satunya karena berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ini adalah hari besar bagi kita. Dan hari perayaan kita cumalah perayaan itu saja. Oleh karena itu, jika ada perayaan-perayaan yang lainnya lagi di dalam agama ini yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, berarti perayaan tersebut adalah perayaan yang mengada-ngada. Maka di antara perayaan bermasalah di sini adalah perayaan Valentine. Dan ini kalau dulu ini dirayakan oleh orang Nasrani, sekarang kaum muslimin pun ikut melaksanakannya, pun ikut memeriahkannya. Dan ketika itu saling memberikan hadiah. Satu sisi Valentine adalah perayaan yang dibuat-buat. Dan satu sisi Valentine adalah perayaan yang meniru budaya atau tradisi orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani. Padahal Nabi kita SAW telah memberikan kepada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan kita melakukan tasyabbuh, meniru gaya atau perayaan orang kafir. Yang ini asalnya mulanya adalah dari mereka. Maka kita tidak boleh bersikap seperti itu. Sikap kita adalah kita punya perayaan sendiri, itulah yang kita rayakan tanpa ikut memeriahkan atau bahkan
ya tanpa mengucapkan selamat ataupun memberikan hadiah pada perayaan-perayaan mereka. Sekarang masalahnya ya, tentang status hadiah tadi. Bolehkah kita memberikan hadiah di hari kasih sayang atau di hari Valentine? Jawabannya karena perayaannya adalah perayaan bermasalah, maka tentu saja tidak dibolehkan. Nah, sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana jika kita ya diberikan hadiah? Apakah kita menerima hadiah tersebut? Kita diberikan hadiah. Sekarang apakah kita menerima hadiah tersebut? Ya, jawabannya ya, yang lebih bagus adalah kita tidak menerimanya supaya kita tidak terkena dalam ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kita tidak menerima hadiah tersebut ketika diberi. Ketika ada yang misalnya memberikan kita coklat pada hari Valentine atau memberikan kita suatu kado yang spesial pada hari Valentine, sikap kita yang baik adalah tidak menerimanya. Namun kalau mungkin perasaan kita tidak enak kepada orang yang memberikan hadiah tersebut, maka boleh jadi kita menerimanya, namun tetap ada saling menasihati ketika itu. Orang yang memberikan hadiah kita peringatkan bahwasanya tidak pantas seorang muslim merayakan Valentine seperti itu, karena perayaan ini bukanlah perayaan yang dimeriahkan oleh kaum muslimin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak pernah merayakan perayaan tersebut. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh para ulama. Dan ulama-ulama terkemuka saat ini pun tidak memerintahkan untuk merayakan perayaan seperti itu. Hari kasih sayang itu kita bisa memperingatinya itu kapan saja, dan kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang kepada yang lainnya itu kapan saja. Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita, ya Yohanes, afsyus salam. Wahai sekalian manusia, ya tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang butuh makan. Ini adalah wujud kasih sayang dengan memberikan salam dan juga dengan memberikan makan. Kapan waktunya? Waktunya bebas. Bukanlah pada tanggal 14 Februari saja. Maka kalau kita sudah memahami hal ini, para pemirsa sekalian, hendaklah kita pahami bahwasanya yang mesti kita lakukan pada hari tersebut, kita anggap hari tersebut adalah bukan hari raya kita, bukan peringatan yang mesti kita itu peringati, ya, dan juga tidak perlu ada hadiah-hadiah spesial yang kita saling beri pada hari tersebut, pada perayaan tersebut. Dan juga kalau kita melihat saudara-saudara kita merayakannya, mungkin di antara remaja-remaja putra dan putri itu merayakan perayaan tersebut, hendaklah kita bisa memperingatkan mereka dan mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Kita dijauh dari segala macam kemungkaran. Allah membimbing kita kepada kebaikan, dan kita pun akan mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia dimanapun Anda berada? Hari ini Setia Berkonolin kembali berjumpa dengan Anda semua. Hari ini kita akan bahas tentang satu tema, yaitu Valentino pengantin. Yes. Yuk kita dengarkan. Sahabat sekalian, banyak sekali di bulan ini, di Februari ini, orang-orang yang akhirnya jadi mellow gitu loh. Perempuan semuanya serba pink. Kita kalau jalan ke mall itu banyak-banyak yang jualan coklat gitu kan, bunga gitu. Rata-rata semuanya kok aneh gitu, berubah. Di beberapa nih, belasan ini, 11, 12, 13, 14, semuanya berubah. Padahal hanya untuk satu hari yang itu pun gak jelas dari mana asal mulanya, ya enggak? Terus kita malah merayakan, memperingati hari yang gak penting itu. Kenapa sih gak penting? Nanti kita akan bahas. Pertama, hari Valentine ini dari mana coba awalnya? Kalau kita baca, mungkin teman-teman baca beberapa literatur, ada yang bilang katanya ini namanya Santo Valentino, di mana dia akhirnya memperjuangkan untuk menikahkan dua orang, yaitu muda-mudi, untuk menjadi seorang pernikahan. Nah sekarang apa yang terjadi? Kita memperingatinya bukan dengan menikahkan, tapi apa yang terjadi? Kita malah pacaran. Bahkan beberapa banyak di negara lain, bahkan negara kita, yang akhirnya rela menggadaikan kehormatannya demi satu hari yang itu nggak layak banget, friend. Sayang dong, cewek-cewek, teman-teman semua, kalian harus tergadaikan kehormatannya hanya untuk satu hari yang itu ternyata nggak ada juntrungannya gitu loh. Terus sadar nggak sih kita tuh sekarang jadi korban? Korban apa? Korban produsen-produsen yang semuanya serba membutuhkan untuk jualan dan banyak sekali keuntungan di bulan dan di tanggal 14 Februari ini.
coklat misalnya, saya datang ke mall-mall, saya lihat tuh ke minimarket, itu dari yang kecil, dari yang gede, dari yang besar banget gitu, dari yang lucu-lucu, gambar love gitu, nggak penting banget. Dan kita harus terpaksa membeli. Bahkan berapa banyak katanya di malam itu banyak sekali orang yang beli kondom. Namun sudah, untuk apa coba? Ya, kalau nggak untuk memberikan kehormatannya untuk pasangannya atau dihadiahkan nanti ketika malam Valentine itu, nauzubillah. Untuk para cowok, sadar nggak sih? Di bulan ini, di tanggal yang 14, udah tahu ini kan tanggalnya mau tanggal tua gitu, dari pertengahan bulan gitu. Kita akhirnya apa? Kita harus traktir pacar. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus beliin dia bunga. Kita harus buat surat-surat yang serba ya melo-melo gitu. Hanya demi satu hari yang katanya hari kasih sayang. Hari kasih sayang apa? Kalau hari kasih sayang hanya satu hari, berarti selamanya kita nggak ngasih sayang. 365 hari yang lain, 364 hari yang lain itu ngapain kita? Ngapain kita berikan kehormatan kita berikan kasih sayang itu hanya untuk satu hari, tapi berikan kasih sayang kita untuk yang hal penting kita. Terus cewek, berapa banyak ya wanita-wanita yang sekarang akhirnya jadi berubah jadi melo gitu. Dengerin lagu-lagu yang melo, nonton film Korean drama yang sangat lebay itu gitu, sehingga kita jadi orang yang serba ingin romantis gitu, ya nggak? Terus apa yang terjadi? Kita pakai baju pink ya, cewek-cewek itu pakai baju pink, kerudung pink, tas pink, semuanya pink, jet di pink gitu. Terus kita perempuan-perempuan gitu ya, para perempuan tuh harus akhirnya minta di SMS-in, WhatsApp-in, minta dikasih surat cinta, sampai ada tulisan di situ, will be my Valentine, will you be my Valentine gitu. Ya nggak penting banget, daripada will you be my Valentine lebih baik will you marry me, itu kan lebih keren dibandingkan hal sesuatu yang belum tentu dia juga jadi jodoh kita, belum tentu dia juga malah jadi orang yang terus mengasihi. Berapa banyak ya orang yang pacaran hari ini, dia begitu so sweet, begitu romantis, apa yang terjadi ketika dia sedang bentrok, dia jelek-jelekinnya abis-abisan lagi. Emang mau kayak gitu? Nauzubillah. Percaya bahwa ternyata dalam satu data yang saya baca, ternyata hampir rata-rata di kota-kota besar ini 60% remajanya di usia 13 sampai 18 telah pernah mengalami hubungan seksual dengan pacarnya. Nauzubillah. Apa yang terjadi? Dan berapa banyak yang ternyata menggadaikan kehormatan yang memberikan keperawanannya untuk satu hari, yaitu apa? Di Valentine itu, di hari Valentine itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini bukan malah jadi hari memperingati kasih sayang, tapi hari perzinahan massal. Nauzubillah. Gak mau dong, friend. Kasihan Anda wanita gitu. Hanya untuk satu hari Anda gadaikan kehormatannya, harusnya untuk diberikan untuk imam Anda nanti, untuk calon suami Anda. Ternyata Anda udah nggak virgin lagi. Coba bayangkan, saya punya satu botol air minum yang saya minum, lalu saya jual sama Anda. Mau nggak? Atau saya berikan cuma-cuma, tapi saya nggak jamin kamu nanti bisa hidup besok. Mau nggak? Nggak mau kan? Bayangkan kalau Anda segelnya udah rusak. Bayangkan kalau Anda sudah bekas orang. Apa yang terjadi? Anda tidak ada lagi harga diri, friend. Maka wanita, jagalah harga diri Anda. Jangan mau kita jadi korban iklan, korban orang-orang yang nggak penting, korban teman-teman kita dengan omongan-omongan, lu jomblo, nggak apa-apa. Apa masalahnya dengan jomblo? Apa masalahnya dengan single? Single sampai nikah, single sampai halal, single tapi elegan, jomblo tapi keren. Daripada Anda berdua tapi Anda sudah tak virgin lagi, Anda berdua tapi Anda berzina, Anda berdua tapi Anda bermaksiat. Tahu sudah. Nah, sekarang ada mungkin dua tipe orang yang merayakan Valentine. Yang pertama adalah orang yang udah siap nikah dengan calonnya. Yang kedua juga memang orang yang pacaran tapi GJ, nggak jelas juga. Yang pertama dengan orang yang dia sudah siap menikah sama calonnya. Ya udah, daripada sekarang Valentine hanya untuk satu hari, tantang dia, ayo nikahin aku. Mendingan jadi pengantin, yes, daripada Valentine no, karena itu ajaran yang lain, gak jelas juga dari mana, ya nggak? Dan jangan mau kita jadi orang yang di PHP-in, teman-teman. Apalagi cewek-cewek ini nggak mau gitu. Kapan kamu nikahin aku? Ya nanti deh kalau aku udah sukses. Ya kapan suksesnya? Nanti deh kalau aku udah kaya. Kapan kayanya? Apa nanti kalau udah jenggotan? Kalau nanti udah tua, baru nanti dia mau nikahin. Emang kamu mau nunggu 5 tahun? Emang kamu mau nunggu 10 tahun? Belum tentu juga dia jadi setia sama kamu. So, teman-teman semua, ayo dong, mulai dari sekarang. Lebih baik kita persiapkan diri kita, pengantin yes, Valentine. Yuk, siapin teman-teman yang lain, laki-laki, mandiri, siapkan semuanya, siapkan kemandirian, siapkan segala sesuatunya. Nanti ketika berkualitas, iman udah keren, ilmu udah keren,
ya dalam tahap proses perbuahan itu langsung lamar diri, ketuk rumah orang tua, calon mertua. Itu lebih keren, lebih elegan dibandingkan PHP, lebih dibandingkan Anda jalan ajak dia untuk Valentine betul. Jadi untuk para wanita, kalau nanti ada yang bilang mau nggak kamu jadi Valentine saya, mau nggak kita merayakan hari kasih sayang, aja nggak mau. Saya nggak mau merayakan Valentine, saya nggak mau merayakan hari kasih sayang karena saya ingin jadi orang yang memperbaiki diri saya ingin mempersiapkan diri saya untuk menjemput pernikahan suci, bukan dengan memberikan kesucian saya untuk orang yang tidak halal bagi saya. Karena kasih sayang bukan untuk satu hari, namun dirayakan setiap hari. Karena kasih sayang bukan dengan coklat, namun dibuktikan dengan akal. Karena lelaki baik bukan dia yang berani mengatakan padamu, "Will you be my Valentine?" Tapi lelaki yang baik adalah dia yang berani mengatakan padamu, "Will you marry with me?" Lelaki romantis juga bukan dia yang berani memberimu kartu ucapan, namun dia yang berani mengajak ke pelaminan. Karena tidak ada ikatan suci, indah, dan mulia antara dua insan yang mencinta selain jalan pernikahan. Selain itu, lupakan saja. Valentino, pengantin, yes. Valentine sangat identik sekali dengan pemberian hadiah. Itu ada hadiah coklat yang diberi, ada hadiah bunga yang diberi, ataupun kado-kado spesial yang lainnya. Memang di dalam Islam, saling memberi hadiah adalah sesuatu yang dituntunkan. Ini adalah sesuatu yang terpuji. Bahkan, ini akan membuat satu dan yang lainnya itu akan saling mencintai. Sebagaimana kata Nabi SAW, tahadu, tahabbu. Saling memberilah kalian hadiah, maka nantinya kalian akan saling mencintai. Saling memberilah kalian hadiah, maka nanti kalian akan saling mencintai. Maka jika kita misalnya memberikan hadiah kepada sahabat spesial kita, kepada sahabat terbaik kita, kepada bahkan orang tua kita, bapak atau ibu kita, ataupun kepada adik kita, maka mereka akan menaruh simpati, mereka akan begitu juga cinta kepada diri kita. Ini asalnya dari memberikan hadiah memang seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan hadiah kepada orang-orang yang mungkin asalnya membenci kita. Itu juga akan membuat hatinya itu semakin lembut. Contoh misalnya karena hasad, karena dengki, karena iri, dia mungkin menyebar isu-isu yang tidak baik terhadap diri kita. Kemudian kita memberikan dia misalnya baju koko, hadiah-hadiah yang sederhana. Maka itu bisa melembutkan hatinya. Karena memang asalnya hadiah bisa melembutkan hati seperti itu. Maka ingat tadi kata Nabi SAW, saling berilah kalian itu hadiah, maka nantinya kalian itu akan saling mencintai. Dan memang efek ini akan ada dari orang yang memberikan hadiah. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, yang berkaitan dengan acara-acara yang bermasalah, atau acara kemungkaran, atau perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan. Dan perayaan di dalam Islam itu diistilahkan dengan istilah Id. Id itu diartikan dengan sesuatu yang terus berulang setiap waktu. Dan 14 Februari itu adalah waktu momen yang dikenal dengan hari Valentine. Atau merembet istilahnya ke istilah hari kasih sayang. Padahal awalnya tanggal 14 Februari itu sebenarnya adalah hari paganisme. Di mana muncul kesyirikan ketika itu, ya ada ritual-ritual syirik yang dilakukan spesial pada tanggal tersebut. Kemudian berubah ketika agama Nasrani itu datang lewat Saint Valentine, ya, akhirnya dibuat satu momen dikenal dengan momen hari kasih sayang. Jadi asalnya di sini dari acara paganisme kemudian berkembang menjadi perayaan orang Nasrani. Jadi dari sisi perayaannya, dari sisi peringatannya, ini adalah peringatan yang bermasalah. Dan kita ketahui bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, perayaan yang ada itu cuma dua, hanyalah dua, yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah yang kita kenal dengan Id, inilah Id yang syar'i, inilah Id yang benar-benar kita rayakan dengan besar-besaran. Dua hari raya ini, yang satunya
Karena berkenaan dengan setelah kita itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh. Yang satunya karena berkaitan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Ini adalah hari besar bagi kita. Dan hari perayaan kita cumalah perayaan itu saja. Oleh karena itu, jika ada perayaan-perayaan yang lainnya lagi di dalam agama ini yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, berarti perayaan tersebut adalah perayaan yang mengada-ngada. Maka di antara perayaan bermasalah di sini adalah perayaan Valentine. Dan ini kalau dulu ini dirayakan oleh orang Nasrani, sekarang kaum muslimin pun ikut melaksanakannya, pun ikut memeriahkannya. Dan ketika itu saling memberikan hadiah. Satu sisi, Valentine adalah perayaan yang dibuat-buat. Dan satu sisi, Valentine adalah perayaan yang meniru budaya atau tradisi orang kafir, yaitu orang-orang Nasrani. Padahal Nabi kita SAW telah memberitakan kepada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, jangan kita melakukan tasyabbuh, meniru gaya atau perayaan orang kafir. Yang ini asalnya mulanya adalah dari mereka. Maka kita tidak boleh bersikap seperti itu. Sikap kita adalah kita punya perayaan sendiri, itulah yang kita rayakan tanpa ikut memeriahkan atau bahkan ya tanpa mengucapkan selamat ataupun memberikan hadiah pada perayaan-perayaan mereka. Sekarang masalahnya ya, tentang status hadiah tadi. Bolehkah kita memberikan hadiah di hari kasih sayang atau di hari Valentine? Jawabannya karena perayaannya adalah perayaan bermasalah, maka tentu saja tidak dibolehkan. Nah, sekarang masalah yang berikutnya, bagaimana jika kita ya diberikan hadiah? Apakah kita menerima hadiah tersebut? Kita diberikan hadiah. Sekarang apakah kita menerima hadiah tersebut? Ya, jawabannya ya, yang lebih bagus adalah kita tidak menerimanya supaya kita tidak terkena dalam ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maka kita tidak menerima hadiah tersebut ketika diberi. Ketika ada yang misalnya memberikan kita coklat pada hari Valentine atau memberikan kita suatu kado yang spesial pada hari Valentine, sikap kita yang baik adalah tidak menerimanya. Namun kalau mungkin perasaan kita tidak enak kepada orang yang memberikan hadiah tersebut, maka boleh jadi kita menerimanya, namun tetap ada saling menasihati ketika itu. Orang yang memberikan hadiah kita peringatkan bahwasanya tidak pantas seorang muslim merayakan Valentine seperti itu, karena perayaan ini bukanlah perayaan yang dimeriahkan oleh kaum muslimin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu tidak pernah merayakan perayaan tersebut. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh para ulama. Dan ulama-ulama terkemuka saat ini pun tidak memerintahkan untuk merayakan perayaan seperti itu. Hari kasih sayang itu kita bisa memperingatinya itu kapan saja, dan kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang kepada yang lainnya itu kapan saja. Nabi SAW itu memerintahkan kepada kita, ya Yohanes, afsyus salam. Wahai sekalian manusia, ya tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang butuh makan. Ini adalah wujud kasih sayang dengan memberikan salam dan juga dengan memberikan makan. Kapan waktunya? Waktunya bebas. Bukanlah pada tanggal 14 Februari saja. Maka kalau kita sudah memahami hal ini, para pemirsa sekalian, hendaklah kita pahami bahwasanya yang mesti kita lakukan pada hari tersebut, kita anggap hari tersebut adalah bukan hari raya kita, bukan peringatan yang mesti kita itu peringati, ya, dan juga tidak perlu ada hadiah-hadiah spesial yang kita saling beri pada hari tersebut, pada perayaan tersebut. Dan juga kalau kita melihat saudara-saudara kita merayakannya, mungkin di antara remaja-remaja putra dan putri itu merayakan perayaan tersebut, hendaklah kita bisa memperingatkan mereka dan mudah-mudahan mereka itu mendapatkan hidayah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat yang berharga bagi kita semuanya. Kita dijauh dari segala macam kemungkaran, Allah membimbing kita kepada kebaikan, dan kita pun akan mendapatkan maslahat di dunia dan di akhirat dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.